Terima kasih Kisana, ucap Ki Demang pada Surodipo. Kemudian ia memberikan tali kekang kuda barunya pada si Kentus. Ini jangan sampai lepas lagi, perintahnya. Ki Demang kemudian mengambil sekantong kecil berisi uang dan menyodorkannya pada Surodipo. Terima kasih, Kisana telah menangkapkan kudaku. Ini ada sedikit tanda terima kasih dariku. Terima kasih, tapi maaf, saya tidak bisa menerima Ki. Saya tidak biasa menerima uang, tolak Surodipo dengan sopan. Sudah, terima saja, tidak usah malu-malu, nanti nyesel, sambar si Kentus. Ki Demang menggeleng-gelengkan kepalanya mendapati mulut pegawainya yang usil ini. Surodipo tersenyum pada Kentus, kemudian menjawab pada Ki Demang, maaf Ki Demang, saya tidak membutuhkan uang. Aneh, semua orang butuh uang, tapi kamu tidak. Lalu apa yang bisa aku berikan sebagai tanda terima kasihku? Apa yang kamu butuhkan dariku Kisana? Tanya Ki Demang pada Surodipo. Surodipo menundukkan kepalanya sebentar, kemudian menjawab sambil tersenyum, maaf Ki Demang, saya butuh pekerjaan. Mendengar itu, tawa ejekan si Kentus langsung meledek. Panji kelantung rupanya, pengangguran. Jangan didengar Ki Demang, orang gunung macam dia pasti pemalas. Si Kentus kemudian menghampiri Surodipo dan menunjuk-nunjuk sekujur tubuhnya yang bau dan rambutnya memang berantakan. Itu, lihat potongannya, seperti orang dak genah. Pasti habis dikeroyok orang sekampung. Mungkin habis nyolong apa gitu, terus dikeroyok rame-rame. Kentus, kamu harus bisa menjaga mulutmu yang usil itu. Suatu saat kamu akan kena batunya, tegur Ki Demang dengan mata melotot. Maaf Ki Demang, soalnya tidak pakai soal-soalan, potong Ki Demang yang jengkel pada Kentus yang ngeyel tersebut. Maaf Kisana, siapa namamu dan dari mana asalmu? Tanya Ki Demang pada Surodipo. Nama saya Surodipo. Saya berasal dari sebuah desa terpencil di kaki Gunung Sindoro. Jawab Surodipo. Gunung Sindoro? Jauh sekali Kisana. Apa nama desanya? Desa Liangan. Jawab Surodipo yang berbohong tentang tempat asalnya karena ia harus menutupi identitas aslinya. Liangan, aku belum pernah mendengarnya. Tapi aku juga pernah mendengar bahwa memang daerah di sekitar Gunung Sindoro memang sangat terpencil dan jauh dari pengawasan Pajang. Kisana bisa apa kalau bekerja di tempat saya? Tanya Ki Demang. Saya bisa merawat kuda Ki Demang. Jawab Surodipo. Ki Demang yang berkumis melintang dan berbadan tinggi besar ini mengangguk-angguk, kemudian melirik pada kuda barunya yang berwarna hitam legam yang ia beli dengan harga yang sangat mahal tersebut. Baik, bawa kuda itu dan ikut kami. Baik Ki. Angguk Surodipo kemudian mengambil kekang kuda hitam tersebut dari Kentus. Hati-hati, jangan sampai lepas.
kuda mahal nih. Tukas Kentus dengan ketus. Siap Kang Kentut? Kang Kentus, jawab Surodipo yang sengaja sambil menjahili Kentus. Dasar bocah edan, maki Kentus sambil melangkah mengikuti Ki Demang pada Surodipo. Sementara Surodipo hanya menyengir saja. Keesokan harinya menjelang sore hari, sampailah mereka ke balai Kademangan Watugaluh. Ki Demang turun dari kudanya, kemudian menuntunnya ke istal dengan diikuti Surodipo yang menuntun kuda baru Ki Demang dan si Kentus. Surodipo, panggil Ki Demang. Saya Ki, jawab Surodipo sambil buru-buru menghampiri Ki Demang. Kamu sudah boleh mulai bekerja, rawat kuda milikku semuanya, dan kamu boleh tidur sama Kentus, perintah Ki Demang. Si Kentus yang sedang menuntun kuda-kuda masuk ke kandangnya terkejut mendengar ucapan Ki Demang tersebut. Sama saya Ki Demang. Ki Demang tersenyum kecut dan menatap tajam pada si Kentus. Keberatan? Kalau kamu keberatan, kamu boleh tidur di luar atau di kandang kuda. Ya, Ki Demang nih, tanya saja yo, kok langsung disuruh tidur kandang kuda? Gerutu si Kentus kecewa. Ki Demang tertawa kecil kemudian masuk ke dalam rumahnya. Jadi nanti kamu tidur sama saya, ucap Kentus pada Surodipo dengan ketus. Iya Kang, angguk Surodipo. Tapi kamu ndak ngorok kan? Tanya Kentus dengan nada mengancam. Tidak, jawab Surodipo. Awas kalau ngorok ya, tak tendang sampean, ancam Kentus. Ayo bawa sana, tunjuk si Kentus sambil memberikan kekang kudanya pada Surodipo. Sambil menuntun kuda-kuda milik Ki Demang tersebut, Surodipo memperhatikan keadaan di sekeliling rumah Kademangan tersebut. Ia merasakan ada suatu aura gelap yang menyelubungi bangunan besar tersebut. Belum lagi ia merasa ada beberapa pasang mata yang tak nampak yang memperhatikan dirinya. Aneh. Ada aura kegelapan yang menyelubungi rumah Ki Demang. Dan aku merasa seperti ada beberapa pasang mata dari makhluk yang tak kasat mata yang memperhatikan aku sejak aku menginjakkan kaki kemari. Aku harus menyelidikinya lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menyelesaikan tugas hambamu ini. Jangan melamun saja. Kamu kan sudah mulai kerja sore ini juga. Tuh, sapu daun-daun kering dekat gerbang rumah sana, perintah si Kentus dengan seenaknya. Loh, aku kan tukang kuda Kang. Kerjaanku hanya soal mengurus kuda. Mosok aku harus menyapu halaman segala, protes Surodipo. Kamu ini dikasih tahu sama seniormu malah ngelawan. Tugas kita itu di sini cuma kerja. Kerjakan apa saja yang diperlukan. Aku sendiri ini selain jadi pekatik juga suka disuruh jadi pengawal Ki Demang tahu. Sembur Kentus sampai muncrat-muncrat ke wajah Surodipo. Iya aku bereskan. Tapi setelah itu aku mau permisi sebentar, mau mandi, jawab Surodipo pada akhirnya.
Si Kentus pun mengibas-ngibaskan tangannya. Ya sudah sana, pantes dari tadi nafasku sesak. Wong badanmu bau begitu. Dasar orang gunung. Surodipo hanya bisa mesam-mesem. Dalam hatinya ia merasa sedikit dongkol, sekaligus geli juga, karena ia harus bekerja dengan seniornya yang cerewet dan bermulut usil ini. Surodipo pun mulai menyapu daun-daun kering di sekitar gerbang rumah Ki Demang. Saat itulah datanglah seorang gadis muda bertubuh semampai yang parasnya sangat cantik, disertai seorang pembantu tua. Surodipo pun mengangguk pada si gadis berkulit langsat, karena firasatnya mengatakan, ya pastilah keluarga Ki Demang jika dilihat dari potongannya. Si gadis itu menghentikan langkahnya. "Siapa kamu?" tanya si gadis berambut panjang lurus yang bagus ini. "Maaf, saya pekatik kuda yang baru Ki Demang," jawab Surodipo sambil menundukkan kepalanya. "Loh, mana si Kentus?" tanya gadis itu. "Ada di belakang, Den. Sekarang yang mengurus kuda di sini jadi kami berdua," jawab Surodipo. "Oh begitu, baiklah. Namaku Dewi Wandira. Aku putri tunggal Ki Demang. Kamu bekerjalah yang baik," pungkas gadis yang bernama Dewi Wandira tersebut. "Dalem, Den," angguk Surodipo. Dewi kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Si pembantu tua itu lalu mencolek bahu Surodipo. "Kamu itu pekatik kuda, kok malah nyapu-nyapu sih? Itu pekerjaan si Mbok. Siapa nyuruh?" "Kang Kentus, Mbok," jawab Surodipo. "Halah, dasar si Kentus itu orangnya memang usil. Sudah sana, nanti biar si Mbok yang menyapu setelah memasak obat ini. Karena kalau Ki Demang melihat dia, pasti memarahi si Mbok." "Baik, Mbok," jawab Surodipo sambil memberikan sapunya pada pembantu tua itu. "Oh iya, namaku Minti. Tadi belum sempat menyapu karena harus mengantar Den Ayu membeli obat. Sudah sana." Surodipo pun pamit untuk keluar sebentar untuk mandi di sungai, kemudian meninggalkan rumah kademangan tersebut sambil mendumel dalam hatinya karena ia kesal sudah dikerjai si Kentus. Dari dalam rumah, Dewi mengintip pembicaraan Surodipo dan Mbok Minti sampai pekatik kuda baru keluarganya itu pergi. Entah mengapa secara tiba-tiba ada rasa kekaguman yang membuatnya tertarik pada paras pemuda yang penampilannya agak berantakan tersebut. Meskipun penampilannya acak-acakan, tapi seolah tak mampu menutupi paras pemuda itu yang gagah dan tampan. Surodipo, siapa dia? Aneh, kenapa ada getaran aneh di dadaku? Dan sorot matanya meskipun aku hanya melihatnya sebentar, sungguh luar biasa, gumamnya dalam hati. Sungguh aneh memang, padahal ia baru pertama kali bertemu dengan pemuda itu. Tapi hatinya langsung penasaran pada si pemuda berbadan tinggi tegap tersebut. Dewi kemudian masuk ke dalam. Di ruang keluarga, ia melihat ayahnya Ki Demang Suroloyo sedang duduk melepas lelah sambil minum air putih dari kendi. "Assalamualaikum.
Saya pulang, Ayah. Waalaikumsalam. Habis membeli obat untuk ibumu, Nduk? Tanya Ki Demang. Iya, Ayah. Mbok Minti sedang memasak obatnya, jawab Dewi sambil melangkah hendak masuk ke kamarnya. Bagaimana ibumu selama aku tinggal, Nduk? Tanya Ki Demang yang memang belum masuk ke dalam kamarnya untuk menemui istrinya. Ayah belum melihat ibu. Balik tanya Dewi. Belum, ayah baru saja tiba dan minum dulu untuk melepas haus, jawab Ki Demang. Dewi terdiam sejenak sambil menundukkan kepalanya karena merasa ayahnya seolah kurang mempedulikan keadaan ibunya yang sedang sakit. Sampai kembali suara Ki Demang menyadarkannya. Dewi, masih sakit, Ayah. Tadi badannya menggigil seperti orang kedinginan, tapi sekarang badannya sudah tidak begitu panas, jawab Dewi pada akhirnya. Sudah mau makan? Saya suapi dengan bubur manis. Tadi pagi Mbah Dukun datang. Ibu tidak boleh terlalu banyak pikiran katanya, jelas Dewi. Ki Demang menghela napas berat mendengarnya. Susah diatur. Jadi perempuan itu mbok tidak usah terlalu banyak mikir. Biar suaminya saja yang mikir, pungkas Ki Demang sambil melangkah masuk ke dalam kamarnya. Nyi Demang yang sedang rebahan di atas kasurnya bangun ketika melihat suaminya masuk. Pulang? Tanya perempuan paruh baya yang wajahnya pusat pasi memutih ini dengan lemas. Ya pasti pulang. Suami akan selalu pulang karena dia punya rumah, ketus Ki Demang sambil membuka beskapnya. 4 hari Kakang tidak pulang. Kemana? Tanya istrinya lagi. Kan aku sudah bilang, aku mau menghadap Gusti Senopati ke Mataram untuk melaporkan masalah di Kademangan kita, jawab Ki Demang yang masih ketus. Kamu tahu kenapa kamu sakit, Nyai? Karena kamu terlalu mau tahu urusan suami. Pikiranmu kacau kalau aku tidak di rumah, tambah Ki Demang sambil duduk di sebelah istrinya. Iya, maafkan saya Kakang. Saya sudah mencoba untuk mengikuti nasihat orang bahwa di luar rumah suamimu itu bukan milikmu. Tapi tidak bisa masuk akal saya. Tidak bisa masuk akal. Karena saya akan tetap menjadi istri Kakang dimanapun saya berada, tegas Nyi Demang. Ki Demang hanya terdiam mendengar ucapan istrinya tersebut karena merasa tertonjok hatinya. Ya, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Ki Demang Suroloyo ini doyan perempuan. Dia sering menghabiskan waktunya di luar urusan pekerjaannya untuk bermain dengan perempuan-perempuan sundel. Belum lagi baru-baru ini dia menikahi seorang istri muda yang sangat cantik jelita bernama Narasati yang tidak disetujui oleh keluarganya. Tapi Ki Demang tetap nekat menikahinya karena kecantikan gadis yang kurang diketahui asal-usulnya tersebut benar-benar telah membuatnya mabuk kepayang. Malam harinya, di sebuah bilik dekat kandang kuda yang terdapat di bagian belakang rumah Ki Demang, Surodipo yang baru saja selesai sembahyang Isya mendudukkan pantatnya di sebuah kursi
untuk melepas lelahnya setelah seharian bekerja cukup keras. Saat itu masuklah Kentus yang membawakan makan malam untuk mereka yang dimasakkan oleh Mbok Minty. "Ayo kita makan dulu. Ini masakan Mbok Minty. Enak loh masakan Mbok Minty itu," ucap si Kentus sambil menaruh 2 piring nasi beserta lauknya di meja kecil di hadapan Surodipo. "Terima kasih, Kang," balas Surodipo sambil mengambil piringnya yang berisi nasi dengan lauk pauknya yang sangat sederhana, hanya berupa sayuran yang berwarna coklat. Ketika mencicipi makanan tersebut, Surodipo langsung berdecak kagum pada rasa masakan Mbok Minty yang memang sangat enak tersebut, meskipun sangat sederhana. "Yang ini sayur nangka muda yang dimasak sampai kecoklatan dan berasa manis. Enak sekali, Kang." "Hehehe, enak kan? Itu masakan dari Mataram. Sayur nangka muda yang masaknya terus diudek-udek dengan berbagai bumbu, terutama gula Jawa, sampai aroma nangkanya hilang. Entah mengapa semakin banyak diudek, rasanya semakin enak," sahut Kentus sambil menyengir. "Oh, mungkin inilah yang dinamakan gudeg, Kang. Saya pernah mendengar sewaktu orang-orang Selo membabat alas Mentawai. Di sana banyak sekali pohon nangka muda. Karena sayang kalau dibuang begitu saja, akhirnya mereka memasaknya dengan cara diudek-udek," jabar Surodipo yang sebenarnya dia sudah mencicipi sayur gudeg nangka muda tersebut di Mataram. "Lah, kamu tahu dari mana? Orang gunung kok bisa tahu?" selidik si Kentus. "Aku kan punya telinga juga, Kang. Aku cuma pernah melihat dan mendengar namanya saat makan di warung makan di sekitar desa sini," jawab Surodipo mengelak. "Ya sudah, pokoknya kita itu hanya kerja, ngenger. Jadi kita tidak usah ikut campur urusan majikan kita. Kalau majikan kita suruh kita berbohong, ya turuti saja kita berbohong. Yang penting kerja kita lancar dan kita bisa makan." Hehehe. Jelas pria paruh baya bertubuh tambun yang wajah dan tubuhnya selalu mengkilap oleh keringatnya memberi wejangan pada juniornya tersebut. Surodipo mengangguk. "Iya, saya mengerti, Kang. Bagus. Saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah ikut campur urusan majikan kita. Biasa toh, namanya juga pejabat. Selalu ada soal harga diri. Mereka harus menjaga harga dirinya. Jangan sampai kekurangan mereka tersebar ke telinga banyak orang dan jadi bahan omongan," tambah Kentus semakin menekankan kewajiban Surodipo. Surodipo mengangguk-angguk. "Siap, Kang. Saya mengerti." Setelah selesai makan dan si Kentus sudah terlelap di sebelah Surodipo, prajurit Mataram ini semakin merasakan keanehan di rumah Ki Demang ini. Hawanya sangat panas dan lembab, tetapi angin yang bertiup sepoi-sepoi sangat dingin mencucuk tulang. Surodipo pun lalu bangun dan melihat langit malam dari jendela biliknya. Ternyata langitnya sangat mendung, dipenuhi awan-awan tebal menutupi bulan dan bintang. Dari kejauhan terdengar suara cuitan burung gagak dan raungan serigala. Sementara itu di dalam kamarnya,
Nyi Demang tergeletak di atas kasurnya bagaikan sesosok mayat saja. Matanya melotot menatap kosong ke atas langit-langit kamarnya. Sekujur tubuhnya tak bergerak, bahkan dadanya pun hampir tak terlihat bergerak ketika dia bernapas. Ki Demang yang berbaring di sebelahnya menatap istrinya dengan sedih. Ia menghela napas berat. Terjadi lagi. Aneh. Setiap malam hari, di waktu begini, istriku selalu berubah, seolah menjadi mayat hidup begini. Desahnya. Di luar, Surodipo keluar dari biliknya, kemudian menatap bangunan utama Kademangan yang merupakan tempat kediaman Ki Demang beserta keluarganya. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Hawanya panas dan sumpek, tidak seperti rumah-rumah kebanyakan yang hawanya adem dan membuat penghuninya tentram. Surodipo kemudian menatap ke sekelilingnya dan ke atap rumah Ki Demang. Apalagi sesudah matahari tenggelam seperti sekarang ini, suasananya jadi menakutkan, seolah ada sesuatu yang mengintai rumah ini dari segala sudut. Pikir Surodipo yang melihat ada kelebatan-kelebatan bayangan aneh yang nampak oleh mata orang biasa. Surodipo kemudian menutup matanya. Dia mulai membacakan doa di dalam hatinya. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Kami tahu apa yang sedang terjadi adalah kodratmu. Kau pasti mempunyai maksud tertentu yang tak akan pernah terjangkau oleh akal manusia. Kalau ini memang cobaan darimu, berilah kami para hambamu ini untuk menerimanya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Surodipo kemudian mengusapkan tangan kanannya ke tanah yang dipijaknya. Dan tiba-tiba, wush, serangkum angin deras yang sangat panas bertiup kencang. Untuk sesaat, Surodipo kemudian menatap ke arah barat yang merupakan sumber angin aneh tersebut bertiup. Di dalam kamar Ki Demang, Nyi Demang tiba-tiba bangun lalu mengambil napas berat dan tersedak. Ia terbatuk-batuk untuk beberapa saat sampai Ki Demang mendekapnya. "Istriku, kamu tidak apa-apa?" tanya Ki Demang. "Kakang, tolonglah saya. Kenapa saya harus mengalami nasib seperti ini? Saya sudah tidak kuat lagi, Kakang," rintih istrinya. Ki Demang hanya terdiam dan mengusapi kepala istrinya. Sementara itu Surodipo masuk kembali ke dalam biliknya dan berbaring di sebelah si Kentus yang sedang enak-enakan molor sambil mendengkur. Surodipo terus membaca wirid dalam hatinya dan kemudian teringat pada ajaran gurunya Kiai Suryo Ngalam ketika masih di Gunung Sindoro. Gurunya berpesan kepada Surodipo jikalau suatu saat ia menghadapi ilmu hitam, "Eling muridku, sebut asma Allah. Kamu orang beriman kan? Ingatlah terus kepadanya, maka niscaya ia akan melindungimu